Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Kebaktian Malam Natal akan diadakan secara live streaming melalui kanal YouTube GKI Peterongan pada Kamis 24 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Dalam kebaktian ini juga akan diselenggarakan perjamuan kudus. Saudari-saudara dapat mengikuti dari tempat masing-masing dengan menyediakan roti dan anggur atau penggantinya secara mandiri. Kebaktian Malam Natal ini akan disiarkan ulang pada hari yang sama, pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam, dan tersedia kembali tanpa menyertakan bagian perjamuan kudus mulai tanggal 26 Desember 2020. Kebaktian Malam Natal juga tersedia melalui siaran radio Iktus 96,5 FM pukul 20 atau pukul 8 malam. Kebaktian Natal dan kebaktian tutup tahun akan diselenggarakan secara recorded live melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Artinya, tayangan kebaktian tersebut telah direkam sebelumnya, tetapi ditayangkan seperti siaran langsung, sehingga setiap orang mengikuti dari tempat masing-masing secara bersama-sama di waktu yang sama. Berikut jadwal tayangan kebaktian recorded live. Kebaktian Natal Jumat 25 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore dengan tema Jesus is the Heart of Christmas. Inti dari berita Natal adalah Kristus. Pelayan firman Pendeta Jerdy Stefan tersedia kembali di YouTube pada hari Sabtu 26 Desember 2020. Kebaktian tutup tahun Kamis 31 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam dengan tema Even Though, sekalipun. Pelayan firman Pendeta Emeritus Budi Santoso Marsudi dari Yogyakarta. Tersedia kembali di YouTube pada hari Sabtu 2 Januari 2021. Kebaktian tutup tahun dapat diikuti melalui radio Iktus 96,5 FM pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Selama bulan Desember 2020, persekutuan doa pagi tetap berjalan seperti biasa. Berikut jadwalnya di bulan ini. Selasa 15 Desember 2020, Sabtu 19 Desember 2020, dan Selasa 22 Desember 2020. Tayangan persekutuan doa pagi tersedia di kanal YouTube GKI Peterongan mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Natal Komisi Anak GKI Peterongan akan diselenggarakan secara online pada hari Minggu 20 Desember 2020, tersedia mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube GKI Peterongan dengan tema Terang Harapan di Tengah Dunia Gelap. Mari kita ajak anak-anak dan adik-adik kita untuk merayakan Natal bersama melalui tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saatnya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Di saat canda terasa mengganggu, wajah murah menjadi andalan di mana-mana. Mungkinkah tidak ada lagi alasan untuk bersukacita? Nyalakan satu lilin lambang sukacita, dan biarlah terang Kristus memberi sukacita yang sejati. Hingga seterusnya kita akan disebut sebagai yang berbahagia.
Marilah kita bersama-sama memulai ibadah kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudara berada, Shalom. Kita saat ini memasuki Minggu Advent yang ketiga. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, merayakan kelahirannya, secara khusus tentunya merayakan Dia di dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bersukacita. Secara khusus kita akan membahas sebuah tema, bersukacita dilibatkan dalam rencana Allah. Kita sambut anak kecil, bayi Yesus di dalam kehidupan kita ini yang memberikan sukacita. Mari kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan dengan segala keberadaan diri kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam minggu pengharapan, penantian, Minggu Advent yang ketiga ini, ketika kami menyiapkan diri kami menyambut hari kedatangan Tuhan, hari kelahiran Tuhan. Tuhan, jujur kami menyadari sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak kekurangan, kesalahan, juga dosa. Kalau hidup kami sebagai umat Tuhan, kadangkali kami kehilangan pengharapan kami ketika kami menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang tidak menentu, yang kami tidak tahu bagaimana nantinya. Jujur kami gentar, kami takut, secara khusus dalam
situasi pandemi. Tuhan, ampunilah anak-anak-Mu. Dalam kehidupan kami juga kehilangan sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan karena situasi kondisi yang ada, karena kesulitan yang kami hadapi. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, kami goncang iman kami. Kami melupakan Tuhan, kami lari dari hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mentahirkan kami, biarlah Engkau menarik diri kami, anak-anak-Mu yang sudah mulai menjauh dari hadapan Tuhan, agar kami kembali membangun relasi kami dengan Tuhan dengan dekat. Ketika kami juga tidak bisa berjumpa, membangun persekutuan, ibadah bersama, tatap muka, kami hanya mengandalkan ibadah online. Itu seringkali juga membuat hati kami kecil. Kerinduan kami terhadap Tuhan juga tidak berkobar-kobar. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Kami ingin menyerahkan setiap pribadi dengan segala permasalahan dan keberadaannya yang bersimpuh di hadapan Tuhan, yang mengakui keadaannya dan mohon pengampunan Tuhan dalam tangan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,
Mari kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menerangi hati kami. Dan biarlah Engkau menyapa kami secara pribadi, sehingga di dalam hidup anak-anak-Mu, ya Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Kami serahkan pembacaan, perenungan, dan juga di dalam kami mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita diambil dari Injil menurut Lukas, pasal yang pertama, ayat 57 hingga ayat yang ke-66. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya,
umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel yang membawa kelepasan baginya. Terpuji Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel yang membawa kelepasan baginya. Dan wahai engkau anakku terkasih, engkau akan disebut Nabi Sang Maha Tinggi, karena kau jalan dahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, untuk memberi kepada umat-Nya suatu pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa, yang oleh rahmat dan belas kasihan Tuhan dengan rahmat-Nya Ia lawat umat-Nya. Dialah surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Terpuji Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umat-Nya. Terpuji Tuhan Allah Israel yang membawa kelepasan baginya. Shalom, bersukacita dilibatkan dalam karya Allah. Kalau ditanya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang membuat hati kita ini senang, gembira? Senang kalau di hari Natal kita mendapatkan kado Natal, dapat hadiah. Senang kalau kita bisa berjumpa dengan sahabat kita, teman kita. Senang kalau kita bisa tur, pesiar. Makanya meskipun masa pandemi, libur panjang, banyak orang tetap ngeyel ke tempat wisata, mereka liburan karena senang kumpul, senang ke tempat-tempat yang indah, meskipun banyak orang, meskipun kerumunan. Nah, ini berbahaya. Banyak orang melakukan segala hal untuk membuat dirinya itu senang. Apapun supaya hatinya senang, menghabiskan waktu bersama dengan teman, saudara, dan yang lainnya. Semua hal yang dilakukan atau didapat orang untuk merasa senang sesuatu yang berada di luar diri kita. Saat waktu itu berlalu,
teman yang kita sayangi itu sudah pergi, ketika liburan atau ke tempat wisata itu sudah selesai, habis kesenangan kita. Apa bedanya dengan sukacita? Kita bersukacita karena dilibatkan oleh Tuhan. Apa bedanya senang dengan bersukacita? Rasa senang itu bersifat sementara. Ketika peristiwa berlalu bersama waktu, rasa senang itu lenyap. Kita berjumpa dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang kita sayangi, tetapi ketika kita harus berpisah, selesai. Rasa senang itu, gembira itu menguap. Kita senang ketika bisnis kita lancar. Puji Tuhan, luar biasa. Tiap hari mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan keuntungan. Senang. Tapi ketika tersendat, mulai sepi, kita nggak ada kesenangan. Bahkan mungkin kita sedih. Aduh, masa pandemi ini betul-betul menghancurkan usahaku. Aku tidak dapat lagi keuntungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu senang. Bagaimana dengan sukacita? Sukacita, joy, di dalam bahasa Yunani kara. Sukacita itu perasaan yang kuat, yang ada di dalam hati kita, yang tidak berpusat pada diri kita sendiri. Sukacita itu ada di dalam diri kita ketika kita boleh menyangkal diri kita. Sukacita itu muncul ketika kita berkorban untuk sahabat kita. Untuk orang yang kita kenal, kita merasakan sukacita, kita ada rasa senang yang luar biasa. Kita boleh mengulurkan tangan kita boleh menolong dia. Perasaan sukacita ini ada di dalam hati kita ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sukacita tidak mengandung makna duniawi, sukacita duniawi, kesenangan duniawi. Bukan karena berhasil mengalahkan lawan kita, tetapi hanya berdasarkan pada Allah. Hanya bergantung pada Allah. Ada perasaan senang, sukacita karena kasih Allah, karena berkat, karena janji, karena kehadiran Allah yang ada di dalam hati kita, yang kita miliki sebagai orang percaya. Happiness, perasaan yang berdasarkan keadaan itu beda dengan joy. Sukacita yang tidak bergantung dengan keadaan. Yang hadir karena topangan Allah, karena kasih, karena teladan Tuhan. Bersukacita karena dilibatkan oleh Tuhan. Perasaan ini terus ada di dalam diri kita. Walaupun waktu sudah berlalu, walaupun kita ketika dilibatkannya sudah tahun-tahun yang lalu, tapi ada
perasaan yang ada, yang tinggal dalam hati kita. Aku dilibatkan Allah di dalam misi penyelamatan, di dalam menolong orang-orang yang tersisih. Bagaimanapun juga perasaan itu akan terus-menerus ada di dalam hati kita. Sukacita kalau kita boleh dilibatkan di dalam ibadah ini. Ini momen yang luar biasa. Sukacita yang diberikan Tuhan. Kalau kita mengingat berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk merayakan Advent yang pertama, kedua, ketiga, bahkan Natal. Kalau kita dilibatkan oleh Tuhan, ada rasa sukacita. Dan ini yang harus kita pelihara. Saya bersukacita hari ini boleh menerima Tuhan Yesus. Aku boleh dibaptis. Aku boleh mengaku percaya. Ini momentum yang luar biasa. Di masa pandemi, aku mengikut Tuhan. Sukacita yang luar biasa. Saya bersukacita kalau boleh memberikan dorongan, support, semangat untuk teman yang putus asa. Sukacita itu menjadi ciri khas orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bukan sesuatu yang dikerahkan atau dikumpulkan dari diri kita sendiri, tapi datangnya itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukanlah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, keselamatan yang diberikan kepada setiap manusia yang menerima Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari sebagai umat Tuhan yang menerima sukacita dari Tuhan, kadangkala sukacita itu bisa dicuri karena keadaan. Kita menyadari keadaan tidak bisa kita kendalikan. Pandemi ini tidak bisa kita kendalikan. Hujan, panas tidak bisa kita kendalikan. Dan juga kesehatan. Meskipun kita menjaga sedemikian rupa, belum tentu kita juga bisa mengendalikan terus-menerus. Tubuh kita sehat, bisa fight terus. Belum tentu. Bila sukacita itu ditentukan keadaan, maka hilanglah sukacita kita. Pencuri yang pertama ini banyak memakan korban anak-anak Tuhan. Ketika orang yang dikasih, entah itu saudara atau sahabatnya, jatuh sakit dan tidak sembuh-sembuh. Sampai-sampai dirinya kecewa sama Tuhan. Sudah berdoa tapi Tuhan tidak sembuhkan. Kenapa? Keadaannya seperti ini. Dan dia mulai kecewa, meninggalkan Tuhan. Karena keadaan, mencuri sukacita dari Tuhan. Yang kedua, karena sesama, karena sikapnya, karena tindakannya yang membuat dirinya jauh dari Tuhan. Lebih baik saya tidak jadi umat Tuhan. Karena tindakannya. Oh, berbahaya sekali saudara-saudara.
Karena kita itu selalu berjumpa dengan manusia, dengan umat Tuhan. Menjadi orang Kristen belum tentu kawan kita yang Kristen itu juga bisa membahagiakan kita atau tidak menyakiti hati kita sama sekali. Itu tantangan. Tantangan yang harus kita pikul. Kalau kita bergantung pada manusia, tidak mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, sukacita itu akan lenyap. Harta benda, kekhawatiran dengan apa yang kita miliki, begitu harta benda kita hilang, musnah sukacita kita. Kekhawatiran, perasaan takut yang hinggap di dalam diri kita bisa mencuri sukacita kita. Kalau fokus kita pada penyakit, pada situasi yang tidak berubah-ubah, kok tidak barbar ya COVID-19 ini, kapan selesainya? Sudah hampir 1 tahun, ini sudah mau tutup tahun, dulu mulainya Maret. Terakhir saya khotbah 15 Maret. Ini sudah hampir akhir tahun. Belum selesai juga. Kalau fokus kita hanya ke situ, kapan ya? Sukacita kita hilang. Hati-hati, kita akan khawatir. Takut gimana ya, anakku gimana. Sudah kita jalani, tetap fokus kepada Tuhan. Sukacita itu berasal dari Tuhan. Ketika Sakaria mendengar berita Allah melibatkan dia dalam karya Allah dari malaikat Gabriel, dia berkata, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak akan percaya, karena engkau tidak percaya akan perkataanku, akan nyata kebenaran pada waktunya. Dalam bacaan kita, Sakaria bisa berkata-kata ketika dia setelah menuliskan nama Yohanes, setelah anaknya lahir, kita bisa membayangkan kalau kita dilarang bicara 1 hari, kuat seminggu. Wah, enggak bicara sehari aja sudah, ya untung masih bisa pakai jempol, lumayan. Tapi kalau seminggu, sebulan, 9 bulan, bukan sesuatu yang mudah. Tetapi tidak ada keluhan yang dinyatakan di dalam bacaan kita. Ketika Yohanes lahir, begitu banyak orang bersuka cita. Dan Sakaria pun bersuka cita. Sukacita dari Tuhan tidak bergantung kepada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Sukacita itu dari Tuhan yang terus meluap dari dalam hati kita. Di masa yang sulit, sukacita itu pun ada. Ketika kita dilibatkan dalam karya Allah, ketika kita dilibatkan di dalam pelayanan. Masa pandemi saya kadang-kala memikirkan, wah repot sekali ya kalau bagian audio visual yang merekam. Kalau setiap komisi, setiap momen itu harus secara virtual dan orangnya terbatas, berapa banyak waktu yang dipakai untuk edit, bukan hanya untuk datang merekam, tapi untuk edit. Wah, waktunya begitu banyak. Saya pikir kadang-kala juga jenuh. Betul ya? Kadang-kala juga lelah. Tapi ketika Allah memberikan sukacita,
ketika saudara-saudara menyadari bahwa Allah itu melibatkan saudara dalam karyanya untuk umat Tuhan, bahkan untuk setiap orang yang menyaksikan dan mendengar, maka segala kelelahan, segala waktu yang kita pakai, untuk mengerjakan, dibayar lunas dengan sukacita dari Tuhan. Sukacita itu memberikan kelegaan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Elisabet bersukacita karena dilibatkan dalam karya Allah. Biarlah setiap pribadi, setiap umat Tuhan, setiap saudara yang hendak mengaku percaya, dibaptis, juga merasakan sukacita karena dilibatkan dalam karya penyelamatan Allah. Karena Allah memanggil saudara semua untuk bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Marilah kita memelihara sukacita yang ada di dalam hati kita yang diberikan Allah di dalam segala perkara, keterlibatan kita, pelayanan-pelayanan kita. Biarlah kita taruh semuanya dalam karya penyelamatan Allah di dalam menghadirkan shalom di muka bumi ini. Tuhan memberkati saudara. Saudara yang terkasih, seluruh jemaat Tuhan yang hadir dan menyaksikan lewat online, kini akan dilayankan pengakuan iman ataupun CD. Pengakuan iman atau CD diberikan bagi saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui baptisan kudus maupun CD, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih jikalau Engkau selalu melibatkan kami di dalam setiap karya-karya agung Tuhan, karya-karya keselamatan, di mana Engkau juga telah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang berdosa, dan di dalam keberdosaan itulah Engkau menyucikan kami, dan kemudian Engkau mengikut sertakan kami, hingga kehidupan kami dan kekristenan kami dapat menjadi satu kesaksian bagi dunia.
Kami mengucapkan syukur ya Tuhan jikalau pada hari ini kami boleh menyaksikan bagaimana anak-anak Tuhan yang telah memberi diri mereka untuk dibaptiskan, kini saatnya mereka dengan segala kesadaran mengaku akan iman percaya mereka di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan dunia, dan juga di dalam kehidupan mereka, mereka bersedia untuk menjadi saksi di mana Tuhan hadir dan menolong mereka di dalam setiap hidup yang mereka jalani. Kami mengucapkan syukur atas semuanya itu. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengurapi dan memperlengkapi setiap anak-anak-Mu. Kami mau serahkan akan seluruh peristiwa pengakuan iman dan percaya ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menerima baptis dan sidi, saya minta untuk dapat bangkit berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Elroy Luki Praya? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Fedora Yosefin Triananda? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Gegana Febrian Providencia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Gideon Martino Panji Nugraha? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Glenn Ferelino Handoko Sugianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Gwen Sonia Santoso? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Joy Aryawanda Christian? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Yosep Immanuel Suprayogi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Laser Klaus Latuperisa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Matthew Lintang Satria? Ya, saya percaya dan berjanji. Dan apakah jawab saudara Nauli Pinorsinta Pasaribu? Ya, saya percaya dan berjanji. Hendaklah ya, tetap ya, Tuhan dan jemaatnya menjadi saksi. Jemaat Tuhan, mari kita iklarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan disidi. Mengucapkan pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Elroy. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Elroy Luki Praya dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Elroy, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Fedora. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Fedora Yosepin Triananda dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Yosefin, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Gegana Febrian. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Gegana Febrian Providensia dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Febrian, karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Gideon Martino Panji Nugroho dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Gideon, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin.
Glenn. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Glenn Ferelino Handoko dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Glenn, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Gwen. Gwen Sonia, ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Gwen Sonia Santoso dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Gwen, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Joy Aryawanda Christian dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Joy, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia kewajiban-Mu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Yosep Immanuel Suprayogi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Yosep, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Laser Klaus Latuperisa dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Laser, segala perkara dapat Kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Matthew Lintang Satria dengan anugerah-Mu
supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Matthew, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Nauli Pinorsinta Pasaribu dengan anugerah-Mu supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Nauli, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Yang telah dibaptis, Sidi, silahkan untuk maju ke depan. Bagi saudara yang telah menerima pengakuan iman, percaya terimalah akan berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kalik dunia Allah-Mu beranugerah, beri dari Sion yang teguh, berkat-Nya pada jalanmu. Ya, saudara-saudara yang baru mengaku percaya, Tuhan telah memanggil saudara dalam satu kehidupan yang baru. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara juga telah dipersatukan dengan Kristus dan anggota tubuh Kristus, yaitu kita semua. Saudara kini telah menjadi anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Dan jadilah saksi-saksi Kristus yang berani hidup oleh iman. Tuhan berkati. Ya, saudara-saudara yang baru mengaku percaya, saya persilahkan saudara untuk menghadap akan jemaat Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih dan juga jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan dalam virtual online, inilah wajah-wajah dari mereka yang telah mengaku percaya dan menerima CD pada hari ini. Terimalah mereka menjadi bagian daripada persekutuan kita, Jemaat GKI Peterongan. Dukunglah mereka terus di dalam doa agar hidup mereka dapat senantiasa menjadi berkat
bagi sesama. Selamat kepada saudara dan Tuhan memberkati. Kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau boleh dilibatkan dalam rencana Allah, di dalam kegiatan gereja maupun di dalam kegiatan di tengah-tengah masyarakat, sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai orang-orang yang memiliki profesi di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami merasakan sukacita ketika kami boleh terlibat untuk mendampingi saudara-saudara kami yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang sakit. Oh Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu di dalam menghadirkan damai sejahtera di bumi ini, dalam rangka menyambut kehadiran Tuhan, merayakan Yesus Kristus di hari-hari Natal ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap pribadi agar kami menyiapkan setiap pribadi menyambut Tuhan Yesus, sehingga boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berjuang melawan COVID-19. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun sedang pemulihan, berada di rumah, isolasi mandiri. Kami juga bersama dengan mereka yang anggota keluarganya, saudaranya, juang melawan virus COVID-19 ini. Mari Tuhan, dalam kesendirian mereka, di dalam ketakutan mereka, biarlah Engkau hadir bersama dengan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk menghadirkan sukacita. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang juga terkena imbas berkaitan dengan pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan tingkap langit-langit-Mu, agar mereka juga mendapatkan rezeki untuk kehidupan mereka. Kasihanilah ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang belajar secara virtual. Berkati para orang tua yang mendampingi, juga anak-anak, agar mereka boleh fokus. Tuhan, tolong kami mohon berkat Tuhan untuk negara Republik Indonesia dalam segala permasalahan yang harus dihadapi, baik secara politik, ekonomi, maupun juga harus menghadapi situasi pandemi, bencana alam. Tuhan, tolong kami menyerahkan Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakil dan seluruh staf, seluruh pejabat di pusat maupun di daerah,
agar semuanya fokus untuk membangun negara Indonesia yang aman, nyaman, bersatu di tengah-tengah perbedaan yang ada. Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan, juga GKI Peterongan, Majelis Jemaat, beserta dengan seluruh pengurus badan pelayanan, aktivis, setiap orang yang terlibat di dalam menggerakkan roda kehidupan gereja. Tuhan berkati, biarlah sukacita ada di dalam hati, di tengah kesulitan dan kelelahan mereka. Tuhan tolong. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak kami yang saat ini, hari ini, dibaptis dan mengaku percaya, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam karya Allah sesuai dengan talenta mereka, dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Biarlah momen Advent, momen pandemi, ketika mereka menyerahkan diri sebagai anak-anak Tuhan, dibaptis dan mengaku percaya, boleh bergaung terus-menerus di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap umat Tuhan, setiap pribadi dengan permasalahan yang mereka hadapi masing-masing. Mari Tuhan lawat mereka yang menghadapi masalah keluarga, pasangan suami istri. Tuhan satukan, rekatkan keretakan-keretakan yang ada. Tuhan hadirkan sukacita di dalam hidup rumah tangga mereka. Sukacita dari surga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di surga, datanglah, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan Natal melalui 1. Transfer rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apapun cara yang saudara pilih, tambahkanlah keterangan peruntukan persembahan saudara. Untuk keterangan lengkap dapat dibaca di warta gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Lukas 21 ayat 3 dan 4. Demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita berdoa.
Tuhan, Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan jika Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan mensucikan persembahan ini boleh untuk kelancaran perkembangan gereja dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sumber sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita bersukacita karena kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita bersukacita karena kita dilibatkan dalam karyanya, di dalam pelayanan, di tengah-tengah gereja maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita yang sudah ditebus, kita layani Tuhan kita dengan segenap hati kita. Kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah Mukalisu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda-Mu, janganlah kamu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, dan kasih Allah Bapa yang di surga menyertai saudara sekalian. Maranatha.